Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ashraf Habib Akhyar. Saya mahasiswa Unisa Prodi PAI semester 1. Adanya saya di sini adalah untuk menyampaikan jawaban UAS, jawaban akhir semester, ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Arab. Yang pertama, jelaskan ta'rif atau definisi dari isim, fi'il, dan huruf. Kemudian berikan contoh dari isim, fi'il, dan huruf masing-masing 3. Yang pertama, isim. Isim adalah kata yang menunjukkan pada makna tersendiri dan tidak disertai dengan status waktu, atau bisa dimaknai dengan kata benda atau nama orang, nama sifat. Nah, contohnya babun, pintu, kursiyun, kursi, syajaratun, pohon. Kemudian fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Ada masa lampau, ada masa sekarang, ada akan datang. Contohnya jalasa, dia telah duduk. Yajlisu, dia sedang duduk. Kemudian ada kalimat huruf. Tadi contoh kalimat fi'il, jalasa telah duduk, kataba telah menulis, ro'a telah melihat. Kemudian kalimat huruf. Huruf adalah komponen terkecil dari suatu kalimat. Contohnya fi, a apakah, hal apakah, an dari. Kemudian yang kedua, soal kedua, tuliskan alamat atau tanda isim, fi'il, dan huruf. Alamat isim. Alamat isim ada 5. Pertama, tanwin, rojulun, zaidun, qolamun, tanwin. Kemudian yang kedua, alif lam, contohnya alhamdu. Kemudian didahului oleh huruf jar, contohnya alal kursi. Kemudian yang keempat, didahului oleh huruf nida, contohnya ya Zaid, wahai Zaid, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kemudian yang kelima, digunakan sebagai rangkaian idhofah, contohnya kitabu Zaidin, kitabnya Zaid. Alamat fi'il. Ciri-ciri fi'il ada 4. Yang pertama, kemasukan qad, contohnya qad qamatis shalah. Kemudian kemasukan sin, contohnya saat ribu saya akan memukul. Kemudian yang ketiga, saufa kalla saufa ta'lamun. Kemudian keempat, kemasukan ta'nis sakinah, qad qomat as-shalah, qomat kemasukan ta'nis. Kemudian ciri-ciri huruf. Kalimat huruf tidak mempunyai ciri-ciri khusus. Bahkan dikatakan kalau di jurumiyah itu adamiyah, tidak kemasukan tanda kalimat isim, tidak kemasukan tanda kalimat fi'il. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan ta'rif dari huruf, kalimah, tarkib, ibarah, jumlah, dan kalam. Yang pertama, huruf. Menurut ilmu nahwu yang dikarang oleh para ulama seperti dalam kitab Jurumiyah dan Imriti, huruf adalah kalimah bahasa Arab yang tidak mempunyai arti yang tidak mempunyai arti dan menjadi kata sambungan antara kalimah isim atau kalimah fi'il. Contohnya min, ila, an, ala, hal. Kemudian kalam atau kalimah dalam bahasa Arab disebut dengan istilah kalam atau kalimah. Dalam kitab Matan Jurumiyah disebutkan bahwa al-kalam adalah lafaz yang tersusun dan berfaedah. Kemudian tarkib atau ibarah.
Tarkib atau ibarah adalah tata bahasa merupakan seperangkat aturan yang digunakan oleh manusia dalam berbicara atau menulis. Kemudian jumlah. Dalam bahasa Arab kalimat dinamakan sebagai jumlah. Ada jumlah ismiyah, berarti susunan antara khobar, mubtada dan khobar. Kemudian ada jumlah fi'liyah, antara fi'il dan fa'ilnya atau naibul fa'ilnya. Kemudian kalam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah kalam. Kata dalam bahasa Arab disebut kalam atau kalimah. Kemudian yang keempat, contoh dari soal nomor 3. Contoh huruf min, ila, an, ala. Kemudian contoh kalimat kataba, terus syajaratun, samaun. Kemudian ya banyak. Kemudian tarkib. Contoh dari tarkib adalah Zaidun qaimun. Kemudian qoma Zaidun. Terus ada juga aqaimun Zaidun. Bisa juga apakah Zaid berdiri. Man qoma, siapa yang berdiri. Contoh jumlah akaltu arruza. Ana akilun arruza. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, ra'aitu tuyuron. Contoh kalam qad aflahal mu'minun. Kemudian usolli fil masjidi. Agtasilu fil hammam. Kemudian soal yang kelima, menerjemahkan suatu ibarah. Di kampus ada banyak mahasiswa yang sedang belajar bahasa Arab dan mempelajari ilmu-ilmu Islam. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.